Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga tetap semangat, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak harian dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Langsung saja di hadapan kamu sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan pembacaan hari ini berlaku untuk hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Langsung saja buat kamu yang punya zodiak Capricorn di urutan yang pertama. Di hari Kamis ini ada kartu Five of Cup. Dan kemudian di sebelahnya ada kartu Three of Cup, yang artinya apa? Memang ada sebuah keadaan yang membuat kamu ini agak sedikit tertekan. Dan seperti daripada perbandingan di hari Senin, Selasa, dan Rabu, bahwa hal yang menjadi suatu beban bagi kamu adalah daripada kondisi hubungan asmara. Kenapa saya katakan hubungan asmara ini cukup membebani kamu? Karena apa? Karena sepertinya kamu merasa bahwa keadaan di dalam hubungan asmara kamu saat ini itu tidak pernah mengerti dan sejalan dengan apa yang kamu rasakan. Artinya apa? Artinya tidak ada sebuah sinkronisasi antara diri kamu maupun dengan pasangan kamu. Sehingga di beberapa hari terakhir ini gak heran kalau di dalam hubungan asmara kamu selalu tercipta yang namanya konflik internal, baik diri kamu maupun daripada diri pasangan kamu. Dan di sisi yang lain adanya sebuah rasa penyesalan yang ada di masa lalu membuat sebuah rasa traumatis yang cukup dalam yang ada di dalam kondisi hubungan asmara kamu saat ini. Dan rasa traumatis itu masih kamu ingat sampai sekarang ini, sehingga ketika ingin menyelesaikan masalah selalu saja ada perkara-perkara di masa lalu yang sepertinya muncul atau hinggap kembali di hari ini. Dan hal ini harus bisa kamu hindari. Karena apa? Karena kalau kamu tidak bisa menghindari hal ini, maka sebuah keputusan yang akan kamu ambil itu tidak akan menjadi sebuah keputusan yang terbaik jika masih mengedepankan apa yang terjadi di dalam masa lalu kamu. Tetapi apapun itu yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu harus segera diselesaikan, harus segera disudahi masalahnya, bukan hubungannya. Ketika hubungan ada masalah, yang harus diputuskan apa? Masalahnya, bukan hubungannya. Karena apa? Kedewasaan, konsistensi, dan komitmen di dalam hubungan asmara kamu ini seharusnya bisa menjadikan suatu pondasi yang kuat untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Kecilkan ego, buang amarah supaya bisa menjalin sebuah hubungan asmara yang lebih harmonis lagi. Terutama ujian berat buat kamu yang menjalani hubungan jarak jauh. Karena apa? Karena ketika ada sebuah hubungan jarak jauh, ada sekat-sekat yang membatasi, bukan hanya jarak tetapi juga komunikasi. Nah, beralih daripada hubungan asmara ke urusan pekerjaan dan keuangan bagaimana? Untuk masalah keuangan di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 ini, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini tidak ada suatu kendala yang cukup berarti, tidak ada suatu masalah yang cukup serius daripada pekerjaan maupun daripada kondisi keuangan kamu. Walaupun memang kamu tidak bisa menghindari yang namanya pengeluaran, tetapi setidaknya daripada kondisi finansial kamu masih bisa dalam cakupan kamu. Artinya segala bentuk pengeluaran itu masih bisa kamu handle, masih bisa kamu penuhi. Kemudian dari sisi pekerjaan juga tanggung jawab daripada sisi pekerjaan bisa kamu selesaikan dengan amat sangat baik, sehingga tidak ada sebuah hambatan yang cukup serius di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 ini. Yang terpenting tadi masalah hubungan asmara harus segera diakhiri masalahnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Seven of Cup dan kemudian di sini ada kartu Eight of Swords. Ada sisi yang positif dan juga ada sisi yang negatif. Di sini memang kalau di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020, di sini yang saya lihat memang ada beberapa seseorang yang mempunyai zodiak Aquarius ini memang
dia selalu berusaha terlihat baik-baik saja, terlihat oke, terlihat fine-fine saja. Tetapi apa yang sebenarnya dirasakan bahwa Aquarius ini sedang ada sebuah pergejolakan masalah yang ada di dalam batinnya sendiri. Tetapi memang tidak banyak orang yang tahu di balik output daripada diri Aquarius ini sedang menyimpan sebuah beban, sebuah pressure, sebuah tekanan yang cukup berat di dalam kehidupan zodiak Aquarius ini sendiri. Dan di sini kalau bisa saya simpulkan sekitar 80% orang yang punya zodiak Aquarius ini kan secara watak, secara karakter dia kan agak cenderung pendiam dan pemalu. Nah, ketika dia lebih memilih diam termasuk di dalam hubungan asmara, ketika Aquarius ini diam, jangan dipancing emosinya. Karena apa? Ketika Aquarius ini terpancing secara emosi, maka dia kalau marah itu damage-nya nggak ada obat. Damage-nya nggak ada otak. Kamu mau buat Athena Shield, mau buat Berserker Fury, itu nggak akan bisa mengantisipasi daripada damage yang dikeluarkan oleh Aquarius ketika dia mengalami sebuah rasa emosi, mengalami sebuah rasa marah. Makanya ketika dia itu lebih memilih diam, lebih baik yang punya pasangan Aquarius atau pasangan daripada zodiak Aquarius, lebih baik kamu itu diam. Nggak usah terlalu banyak memaksa, nggak usah terlalu banyak menekan. Nantinya kalau dia marah, Aquarius ini marah, nanti malah akan menciptakan sebuah permasalahan yang baru. Kemudian di sisi yang lain, baik di dalam sisi keuangan maupun di dalam sisi pekerjaan, kamu ini sangat bagus sekali di dalam memberikan semangat teman kerja kamu, memberikan motivasi kepada teman kerja kamu. Tetapi memang ketika urusan pekerjaan kamu, urusan usaha kamu itu ada masalah, kamu itu nggak bisa menyemangati diri kamu sendiri. Atau bahasanya kamu bisa memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi kamu tidak bisa memberikan nasihat terhadap diri kamu sendiri. Dan hal ini adalah sebuah kelemahan yang mendasar sekali yang ada di dalam diri zodiak Aquarius ini. Dan di hari Kamis ini sepertinya hal itu terjadi. Bahkan di beberapa hari ke depan hal ini seringkali terjadi. Kamu pandai memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi kamu tidak terlalu pandai di dalam memberikan nasihat terhadap diri kamu sendiri. Kemudian untuk masalah keuangan, setidaknya sampai tanggal 20 Agustus tahun 2020 nanti, kamu memang masih harus berjibaku keras untuk bagaimana memperbaiki kondisi finansial kamu. Artinya apa? Artinya memang kondisi keuangan kamu ini sedang dalam taraf perbaikan. Dan memang sejak awal bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan tanggal 13 ini, kamu sedang berusaha keras untuk mengirit-ngirit kondisi keuangan kamu. Artinya, kamu selalu berusaha untuk tidak mengeluarkan uang dengan jumlah yang cukup besar. Dan hal ini memang suatu usaha untuk apa? Mewujudkan sebuah kemandirian keuangan di tahun 2020 ini. Pokoknya apapun yang terjadi, kamu harus tetap semangat menjalani kehidupan kamu, perbaiki kondisi keuangan kamu, perjelas kondisi pekerjaan kamu, dan harus bisa yang namanya menasehati diri kamu sendiri. Jangan hanya pintar menasehati orang lain, tetapi kamu nggak pintar ketika kamu menasehati diri kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Judgment. Dan kemudian di sini ada kartu Four of Cup. Memang sebagai zodiak Pisces, ada beberapa orang yang punya zodiak Pisces ini terlahir dengan perasaan yang amat sangat sensitif, perasaan yang mudah tersinggung, perasaan yang mudah marah, perasaan yang mudah menangis. Karena apa? Karena ini memang suatu karakter dasar yang ada di dalam diri seorang Pisces itu sendiri. Nah, makanya nggak heran ketika dia selalu berusaha keras memberikan yang terbaik, selalu ada saja pihak-pihak yang tidak sejalan. Ada saja pihak-pihak yang tidak bisa mensupport apa yang Pisces ini lakukan. Memang ada sebuah rasa sensitif yang sangat luar biasa. Ketika apa? Pisces sudah berbuat baik, tetapi kebaikannya itu selalu tidak dipandang oleh orang-orang yang dibantunya. Terkadang kita membantu seseorang, tetapi seseorang yang kita bantu itu tidak tahu rasa terima kasih, tidak tahu diri, dan bahkan terbiasa bergantung kepada diri kita. Padahal kita tidak meminta untuk diakui, tetapi kita hanya minta untuk dihargai. Kalau kita itu tulus membantu mereka, tetapi apa yang mereka perbuat kepada diri kamu hanya rasa luka dan rasa sakit yang kamu rasakan. Dan hal ini memang cukup memberatkan bagi kamu. Karena apa? Karena sepertinya orang-orang tersebut berada di lingkungan-lingkungan yang terdekat dengan kamu. Sehingga kamu mau berontak,
kamu mau marah, mau emosi dan sebagainya, itu ada rasa segen, ada rasa ewuh pekewuh. Karena apa? Kamu tidak bisa meluapkan unek-unek kamu yang selama ini kamu rasakan, sehingga ketika ada masalah kamu lebih memilih untuk memendamnya sendirian, bahkan bercerita dengan pasangan yang seharusnya bisa saling meringankan, itu malah tidak terjadi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Dan bahkan hubungan asmara kamu bisa dikatakan cukup memberatkan kamu di dalam langkah kamu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam diri kamu. Mereka nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan ini adalah untuk kepentingan mereka juga, tetapi mereka tidak bisa mendukung langkah kamu untuk bisa memberikan support setidaknya buat kamu. Bahkan berterima kasih atas bantuan yang kamu berikan itu pun tidak. Dan hal ini memang terkadang kamu merasa kayak dikucilkan begitu, tetapi di sini kamu tidak boleh merasa seperti itu. Karena apa? Teruslah berbuat baik sampai nanti Tuhan memberikan balasan atas apa yang kamu berikan di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Memang orang lain itu nggak pernah tahu seberapa mati-matiannya kita berusaha, seberapa mati-matiannya Pisces ini ingin membahagiakan keluarga, membahagiakan pasangannya, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh zodiak Pisces ini sendiri. Jadi memang untuk saat ini semua tergantung kepada diri kamu sendiri. Ada masalah yang bisa menyelesaikan ya diri kamu sendiri, ada kebahagiaan juga yang merasakan diri kamu sendiri. Jadi di sini lebih prefer lagi terfokus untuk berjuang sendirian. Gak apa-apa, walaupun kamu berjuang sendirian, kamu pasti mampu kok untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Harus yakin bahwa masalah itu pasti akan bisa terselesaikan. Kemudian untuk masalah pekerjaan, masalah keuangan, asmara tadi sudah tersirat di dalamnya. Untuk masalah pekerjaan, masalah keuangan, alhamdulillah puji Tuhan, di hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020, masalah keuangan dan pekerjaan tidak terlalu ada sesuatu yang menghambat. Artinya di sini harus disyukuri ketika ada masalah, tetapi masalah keuangan, masalah pekerjaan tidak ada sesuatu yang menghambat. Dan hal ini adalah sisi positif buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Pisces, buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The Justice dan kemudian di sini ada kartu Pack of Wands yang di sini artinya apa? Artinya kamu harus bisa menyeimbangkan apa yang terjadi di dalam diri kamu. Kenapa Aries di beberapa hari terakhir selalu ketemu dengan kalimat-kalimat menyeimbangkan? Karena apa? Kapasitas seorang Aries itu berbeda-beda. Dengan Aries yang satu, dengan Aries yang lainnya itu berbeda-beda. Dan di sini memang hal yang dominan apa di hari Kamis ini? Hal yang dominan adalah rasa kesabaran kamu, rasa keceriaan kamu, dan rasa untuk bisa mengayomi dan menetralisir masalah. Nah, hal ini yang sangat dominan sekali di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Nah, kesabaran kamu sepertinya memang sangat luar biasa sekali di beberapa hari terakhir ini. Bahkan ketika kamu itu dimanfaatkan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sepertinya kamu juga masih bisa sabar, masih bisa ceria, masih bisa menerima. Tetapi harus ingat, harus waspada, jangan sampai karena kamu ini terbiasa dengan rasa sabar kamu, maka orang lain jadi ngerasa terbiasa memanfaatkan kamu karena kesabaran kamu. Karena apa? Kalau kamu terlalu sabar, maka kamu juga nantinya akan jadi bumerang buat kamu. Terlalu sabar itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kamu harus bisa membedakan. Intinya di hari Kamis ini di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan keuangan, sabar boleh. Sabar boleh, sabar itu positif. Tetapi kalau terlalu sabar dan kamu terindikasi akan dimanfaatkan oleh orang-orang di sekeliling kamu, maka kamu harus bisa lebih peka dan berhati-hati. Jangan sampai nanti kamu itu udah sadar ketika segala sesuatunya sudah terjadi, sudah jadi bubur, malah kamu sudah sadar, wow kebanyakan air. Nah, jadi seperti itu analoginya. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kondisi pekerjaan maupun di dalam kondisi keuangan kamu. Jangan sampai sudah terjadi malah kamu menyesal kemudian. Oke? Kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya di hari ini memang kesabaran kamu menghadapi sifat pasangan kamu, menghadapi emosi dari pasangan kamu ini sangat luar biasa tinggi. Artinya apa? Ketika pasangan kamu emosi, kamu tidak berbalas emosi, kamu justru bersabar mendengarkan apa yang dia katakan, walaupun sebenarnya yang pasangan kamu katakan ketika dia emosi itu bukan hal yang penting, tetapi ini adalah wujud sebuah kedewasaan kamu mendengarkan pasangan kamu,
mendengarkan apa yang dikatakan oleh pasangan kamu sekalipun yang dikatakan itu bukanlah hal yang penting, dan hal ini adalah suatu usaha untuk bisa menjaga keharmonisasian di dalam hubungan asmara kamu. Oke, luar biasa sekali perjuangan kamu Aries di dalam hubungan asmara kamu. Semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Swords. Jadi di sini kalau bisa saya katakan kamu harus berhati-hati, harus be careful, harus ada warning terhadap diri kamu sendiri, harus meningkatkan sebuah rasa kewaspadaan yang ada di dalam diri kamu. Kenapa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus harus ada sebuah kewaspadaan? Karena yang pertama, untuk urusan pekerjaan itu kaitannya dengan masalah keuangan, dan untuk masalah pekerjaan sepertinya ada sebuah eskalasi hambatan yang cukup besar yang mempengaruhi kondisi pendapatan dan penghasilan kamu, dan ini cukup menjadikan sebuah tekanan yang cukup serius yang ada di dalam diri kamu ketika urusan pekerjaan itu sebanding lurus dengan urusan pendapatan. Nah, ketika kamu ada masalah yang cukup serius daripada masalah penghasilan dan pekerjaan, apa yang kamu butuhkan? Yang kamu butuhkan adalah seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesah kamu tanpa harus menyalahkan kesalahan kamu. Memang kamu ada kesalahan, kamu bercerita dengan pasangan, tetapi terkadang pasangan kamu itu malah menyalahkan kamu. Seharusnya ketika kamu bercerita dengan pasangan, pasangan kamu itu mendengarkan tanpa harus menyalahkan. Iya, kamu salah, tetapi pasangan kamu tidak sepatutnya menyalah-nyalahkan kamu. Karena apa? Setiap manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan dan seharusnya bisa memberikan sebuah support untuk bisa bangkit daripada kesalahan yang kamu buat, dan hal ini harus bisa kamu katakan dengan pasangan yang atau Dinda, Kanda, ini aku ada masalah pekerjaanku masalahnya ini, kemudian masalah keuanganku juga ini, banyak pengeluaran, banyak tanggung jawab dan sebagainya. Dan di sini aku minta solusi, bukan malah pasangan kamu itu menyalahkan, wah kamu nggak boleh seperti itu, harusnya kamu gini. Jadi harus bisa saling mengayomi satu sama lain. Komunikasi harus bisa dijaga, harus bisa mendengarkan tanpa harus menyalahkan. Karena apa? Semakin dewasa kita, maka kita tuh akan semakin ngerti siapa orang yang layak untuk menjadikan tempat bertukar pikiran kita, siapa orang yang layak untuk bisa memahami diri kita, dan semoga orang itu adalah pasangan kamu. Nah, terlepas daripada urusan pekerjaan dan keuangan tadi, memang yang harus kamu lakukan saat ini tidak lain tidak bukan masih tetap harus bisa fokus dengan pekerjaan kamu, fokus dengan usaha kamu. Walaupun ada penurunan, tetapi nggak boleh yang namanya semangat bekerja kamu, semangat berusaha kamu itu terganggu. Yang namanya naik turun itu adalah sesuatu yang wajar. Setiap manusia pasti pernah mengalami up and down di dalam kehidupannya, dan ketika kamu di atas, kamu bersyukur, ketika kamu di bawah, kamu tidak boleh menyerah. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, buat kamu yang punya zodiak Gemini, apakah masih soal asmara lagi? Di sini ada kartu Six of Cups dan kemudian di sini ada kartu The Lovers. Sepertinya memang masih masalah asmara yang menjadi suatu permasalahan yang cukup serius, yang cukup besar yang dialami oleh kamu yang punya zodiak Gemini. Capek ya, memang capek. Terkadang hubungan asmara itu seperti itu. Tidak kita sadari bahwa sebenarnya hubungan asmara itu yang memberikan kita rasa capek yang berlipat-lipat. Karena apa? Sepertinya di dalam sebuah hubungan asmara kamu punya ekspektasi yang berlebih dengan pasangan kamu, dan ketika kamu mendapatkan seorang pasangan, kamu itu punya ekspektasi yang tinggi. Pasangan ini bisa support kamu, bisa membangkitkan kamu ketika pengen menyerah, bisa mendorong kamu untuk bisa lebih baik lagi. Tetapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya ketika kamu di dalam menghadapi sebuah kehidupan asmara, kamu seringkali dipatahkan oleh yang namanya kenyataan. Terkadang memang harapan kamu tidak sesuai dengan realitas yang ada. Keinginan kamu terhambat oleh yang namanya kenyataan. Ya ini nggak apa-apa lah, yang namanya kehidupan terkadang memang tidak sejalan, tidak sejalur dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi yang harus kamu ingat adalah kamu diberikan sebuah rasa keikhlasan yang seharusnya bisa kamu
tanam di dalam diri kamu. Setidaknya dengan rasa keikhlasan ini sedikit demi sedikit bisa mengobati rasa sakit hati kamu yang disakiti oleh pasangan kamu. Dan hal ini harus bisa kamu pupuk, rasa keikhlasan kamu harus bisa kamu pupuk, dan kamu juga harus bisa menerima bahwa tidak semua hal yang ada di dunia ini harus sejalur, sepemikiran dengan apa yang kamu pikirkan. Kemudian yang kedua, usahakan kamu jangan mau untuk selalu pasrah dengan keadaan. Karena apa? Kalau kamu terlalu pasrah dengan keadaan, maka kamu akan terjebak di dalam sesuatu yang tidak memungkinkan. Artinya apa? Kalau kamu terlalu mengikuti air, ya kamu akan terombang-ambing. Maka dari itu harus ada sebuah ketegasan terhadap diri kamu untuk bisa memperbaiki keadaan. Memang ini sudah masuk ke dalam ranah yang lebih serius lagi, karena sudah mulai berdampak ke urusan semangat, ke urusan mood swing, ke urusan pekerjaan, dan bahkan sudah mulai berdampak kepada masalah keuangan. Jadi hal ini harus bisa segera kamu antisipasi. Ingat sekali lagi, harus bisa segera kamu antisipasi. Jangan sampai hal-hal seperti ini malah melemahkan apa yang ada di dalam diri kamu. Pokoknya intinya kamu harus tetap semangat. Masalah yang terjadi kalau bisa diselesaikan segera, ya diselesaikan segera. Dan juga harus waspada dengan orang-orang yang sepertinya bahagia di atas penderitaan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Ten of Pentacles, dan kemudian di sini ada kartu The Fool. Oke, ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Nah, sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah kondisi keuangan kamu masih berada di dalam sebuah kondisi yang cukup stabil. Kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang cukup oke. Pekerjaan kamu tidak ada masalah yang cukup serius. Apapun pekerjaan kamu disyukuri, berapapun pendapatan kamu disyukuri. Karena apa? Dari pekerjaan kamu, dari usaha kamu, dari penghasilan kamu, ini yang masih menopang kebutuhan utama kamu. Jadi kamu harus mensyukuri pendapatan, penghasilan, pekerjaan, dan usaha yang kamu lakukan selama ini. Ini adalah sisi positif kamu di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Tetapi ada juga The Fool. Tahu kan artinya The Fool apa? Artinya kamu kumat dengan masalah yang lama. Kumat dengan masalah yang lama yang terjadi lagi di hari ini, di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Nah, kumatan kamu ini apa? Karena apa? Karena kamu terlalu peduli dengan perasaan orang lain, termasuk dengan pasangan, tetapi kamu ini nggak terlalu peduli dengan perasaan yang ada di dalam diri kamu sendiri. Dan hal ini yang sepertinya menjadikan suatu permasalahan yang negatif yang ada di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Kamu ini sering banget kasihan dengan teman kerja kamu, kasihan dengan orang lain, tetapi kamu nggak sadar kalau diri kamu ini juga perlu dikasihani oleh diri kamu sendiri. Nah, sekarang kalau kamu nggak kasihan sama diri kamu sendiri, yang kasihan sama kamu itu siapa? Yang kasihan sama kamu itu siapa? Nggak ada kan? Maka dari itu kamu harus bisa yang namanya peduli terhadap perasaan diri kamu sendiri, dan juga harus bisa mengasihani diri kamu sendiri. Jangan terlalu peduli dengan orang lain, jangan terlalu kasihan dengan orang lain kalau diri kamu masih membutuhkan kepedulian dan rasa kasihan, rasa belas kasihan daripada diri kamu sendiri. Nggak capek apa kamu berjuang demi orang lain, tetapi kamu malah menyakiti diri kamu sendiri. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer. Semoga hari ini kamu tidak menjadi kepiting yang ketika digoreng daging kamu itu berubah menjadi merah. Oke, selanjutnya setelah zodiak kepiting atau Cancer, buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Eight of Cups dan di sini ada kartu The Moon. Artinya dua kartu yang mungkin bisa dikatakan tidak cukup bagus buat kamu yang punya zodiak Leo. Kenapa? Karena sepertinya di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 atau di malam Jumat selalu saja kamu kekurangan sesajen, kekurangan bunga melati, kekurangan bunga mawar, kekurangan kemenyan, kekurangan dupa, kemudian kekurangan areng, kekurangan jajan pasar, kemudian kekurangan hal-hal yang kaitannya dengan hal yang mistis. Kenapa seperti itu saya gambarkan? Karena sepertinya memang kamu harus waspada ekstra. Di sisa akhir bulan Agustus tahun 2020 ini atau masih di dalam bulan kelahiran kamu,
kamu harus waspada. Karena apa? Karena kamu akan terus-menerus dikelilingi oleh masalah-masalah yang masalahnya itu berputar di masalah yang itu-itu aja. Atau masalah yang kamu hadapi itu adalah sebuah masalah yang sama terus-menerus. Jadi memang di hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2020 nanti, masalah yang kamu hadapi ini adalah sebuah masalah yang sama. Nah, maka dari itu kamu harus bisa segera menentukan langkah-langkah apa yang akan kamu temukan, langkah apa yang akan kamu ambil untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sama yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, masalah ini sepertinya ada hubungan asmara yang dimana ada suatu konjungsi antara emosional kamu dengan pasangan kamu yang sepertinya berseberangan. Jadi ketika emosi kamu dengan pasangan kamu ini berseberangan, maka dia nggak bisa akur. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah keuangan. Memang tanggung jawab kamu sangat banyak sekali, tanggung jawab kamu sangat berat sekali, tetapi di sini memang ada sedikit hambatan yang menghambat kamu untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kamu di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian yang ketiga, di dalam lingkungan pekerjaan. Sepertinya memang di dalam lingkungan pekerjaan ataupun di dalam lingkungan usaha, ada orang-orang yang sepertinya sengaja ingin membuat kamu emosi. Karena apa? Ketika kamu sudah tersulut emosinya, maka segala sesuatu yang kamu kerjakan itu akan kacau. Segala sesuatu yang kamu kerjakan itu akan berantakan. Maka dari itu manajemen emosional ini adalah sesuatu yang memang harus bisa kamu kendalikan. Jangan sampai ketika kamu tidak bisa kontrol emosi, pekerjaan usaha kamu menjadi kacau balau. Dan hal ini harus kamu waspadai karena sepertinya sampai dengan akhir Agustus tahun 2020 nanti, kondisi seperti ini akan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke? Waspada dan waspadalah buat kamu yang punya zodiak Leo, tetapi overall kamu harus tetap berbesar hati, harus bisa yakin untuk bisa menyelesaikan masalah yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kamu. Kemudian setelah zodiak Leo, di hari Kamis ini saya bacakan lagi buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sini ada kartu 20 Karma, positif, negatif. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang negatif dan juga ada sesuatu yang positif di hari ini. Dan sepertinya di hari ini sisi yang positifnya adalah kamu masih cukup bisa yang namanya menjaga semangat yang ada di dalam diri kamu walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Karena sepertinya memang kalau daripada sisi yang lain, kamu ini sepertinya berada di dalam situasi yang selalu saja dirugikan. Berada di dalam situasi yang kamu itu merasa kayak ada sesuatu yang negatif yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Kamu sepertinya di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 ini kayak merasa bahwa keadaan yang saat ini kamu alami itu seakan-akan tidak berpihak kepada diri kamu. Sehingga kamu berusaha keras untuk menerangi kegelapan yang ada di dalam diri kamu itu mati-matian. Tetapi memang terkadang keadaan yang terjadi itu malah justru tidak berpihak kepada kamu. Contohnya, kamu sudah berusaha keras, sudah bekerja ekstra, tetapi apa hasil yang kamu dapat? Masih jauh daripada harapan kamu. Tetapi ini tidak boleh menyurutkan semangat kamu, tidak boleh memadamkan api semangat kamu. Yang namanya sebuah proses terkadang seperti itu. Kita sudah berusaha maksimal, tetapi hasil yang kita dapatkan memang belum maksimal. Dan kamu harus terus berusaha keras, harus terus bekerja, harus terus berusaha. Karena apa? Nggak ada jalan lain kecuali kamu terus mencoba, terus berusaha, dan terus bekerja. Karena apa? Karena hidup kamu itu adalah tanggung jawab yang ada di dalam diri kamu. Walaupun ada sesuatu yang negatif, usahakan kamu jangan terlalu tersiksa dengan apa yang kamu alami saat ini. Memang urusan asmara agak sedikit membebani kamu, agak sedikit menghambat langkah kamu. Dan hal ini harus bisa kamu lepaskan terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kamu terlalu fokus dengan urusan asmara, urusan pekerjaan, dan urusan keuangan kamu menjadi terbengkalai. Karena apa? Lebih penting urusan pekerjaan, usaha, dan keuangan dibandingkan kamu memikirkan sibuk dengan urusan hubungan asmara kamu yang sepertinya masih ada sesuatu yang menyiksa dan cukup negatif yang ada di dalam diri kamu. Oke? Kamu harus waspada dan harus tetap semangat, jaga kondisi kamu, jaga kesehatan kamu, jaga semangat juang kamu untuk bekerja dan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Cup. Artinya apa? Libra ketika ada sesuatu yang buruk, Libra ketika ada suatu masalah, Libra ini negatifnya adalah selalu berusaha mencari siapa yang harus disalahkan, termasuk menyalahkan dirinya sendiri. Nah, padahal ketika Libra seperti itu justru malah menciptakan sebuah poros rotasi permasalahan yang baru. Sama seperti sebuah galaksi, sebuah planet ketika dia membelah diri, itu nanti malah akan menciptakan sebuah poros yang lainnya, planet-planet yang tidak dikenal. Maka dari itu di sini sepertinya Libra berada di dalam kondisi yang seperti itu. Ketika kamu ada masalah, kamu ini cenderung lebih mencari siapa yang disalahkan, termasuk menyalahkan diri kamu sendiri. Jadi hal ini nggak boleh terjadi. Karena apa? Yang terpenting adalah ketika ada masalah, kamu itu harus berani mengakui kalau kamu itu salah. Karena apa? Mengakui suatu kesalahan adalah sesuatu yang dewasa. Ketika kamu mengakui sebuah kesalahan yang kamu perbuat, itu adalah suatu bentuk daripada kedewasaan kamu. Jadi nggak perlu kamu mencari siapa yang harus disalahkan, nggak perlu menyalahkan diri kamu terus-menerus. Karena apa? Kalau kamu terlalu menyalahkan diri kamu terus-menerus, yang ada malah tekanan-tekanan itu malah akan semakin berat. Yang ada apa ketika ada masalah? Akui kesalahan tersebut dan kemudian berusaha untuk introspeksi, memperbaiki. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah perubahan, untuk mendapatkan sebuah kebaikan yang nantinya akan bisa kamu temui. Toh juga ketika kamu berintrospeksi, kamu memberikan suatu perubahan, itu nanti dampaknya juga akan kembali kepada diri kamu juga. Jadi di sini ketika ada masalah keuangan, ada masalah pekerjaan, di sini kamu harus segera mencari solusinya. Karena apa? Dari awal bulan sampai sekarang kamu itu mandek di sini-sini aja. Apa kamu itu nggak capek gitu loh, mandek dengan masalah-masalah yang ini aja, mandek dengan masalah yang sepertinya begini-begini aja. Apa kamu ini nggak merasa lelah? Apa kamu ini nggak merasa capek dengan kondisi yang seperti ini? Tentunya kamu kan ingin mendapatkan kebahagiaan. Ketika kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, ya kamu harus segera introspeksi, harus segera lakukan perubahan untuk menuju kepada sebuah kebaikan ataupun kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu, di dalam 4 aspek: keluarga, ekonomi, pekerjaan maupun hubungan asmara kamu. Ayo segera, masuk kamu nggak capek terus-menerus ada masalah-masalah terus, kan capek juga toh hidup ada masalah terus. Maka dari itu usahakan harus segera selesaikan masalah yang kamu hadapi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra, jangan pernah menyerah, hadapi masalah kamu, introspeksi, yakin kamu pasti bisa. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ten of Cup dan di sini ada kartu Two of Cup. Daripada sisi hubungan asmara, di sini walaupun sedikit ada konflik yang terjadi di dalam hubungan asmara, tetapi di sini Scorpio selalu bisa menjadi sebuah versi yang terbaik menurut Scorpio itu sendiri. Artinya apa? Ketika di dalam sebuah hubungan asmara itu ada sebuah kesalahan, Scorpio lebih cenderung introspeksi terhadap dirinya sendiri daripada malah menyalahkan pasangannya. Karena apa? Ketika Scorpio menyalahkan pasangannya, malah akan muncul yang namanya permasalahan yang baru. Jadi ketika hubungan asmara ini ada masalah, Scorpio justru melihat kepada dirinya sendiri. Apa sih yang salah? Apa sih kekuranganku? Apa yang sudah kuperbuat? Sehingga bisa membuat hubungan yang lebih kuat dan hubungan yang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Dan hal ini sangat luar biasa sekali daripada sisi hubungan asmara zodiak Scorpio itu sendiri. Kemudian bergeser ke masalah pekerjaan, ke masalah keuangan. Di sini ada kartu Ten of Cup yang artinya pekerjaan kamu sangat lancar sekali, pekerjaan kamu sangat baik sekali di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 ini. Sebanding lurus juga dengan pendapatan kamu, sebanding lurus juga dengan penghasilan kamu, yang memang penghasilan kamu berada di dalam sebuah kondisi yang oke, atau kondisi finansial kamu bisa dikatakan dalam sebuah kondisi yang aman dan baik-baik saja. Jadi hal ini sangat luar biasa sekali buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Fool, hati-hati.
Dan kemudian di sini ada kartu Knight of Cup. Artinya apa? Kamu itu berhak yang namanya mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kalau kemarin kamu sudah membuat sebuah keputusan, ya oke. Keputusan, segala konsekuensi, resiko itu akan kamu tanggung sendiri. Karena apa? Setiap kamu membuat sebuah keputusan pasti ada plus dan pasti ada minusnya. Walaupun sekarang ini yang akan kamu temui adalah minus daripada keputusan kamu, tetapi yang perlu kamu ingat adalah kamu itu berhak mendapatkan sebuah kebahagiaan. Karena apa? Sebuah kehidupan itu adalah sebuah rasa proses yang ada di dalam diri kamu. Dan terkadang yang menjadi kelemahan kamu adalah kamu ini selalu nggak sadar dengan kekurangan yang kamu miliki. Nah, kenapa kamu punya kekurangan yang tidak kamu sadari? Karena apa? Kamu itu terlalu baik orangnya. Kamu itu terlalu care orangnya, terlalu peduli dengan orang lain. Nah, ketika kamu itu terlalu baik dengan orang lain, termasuk di dalam urusan pekerjaan kamu, maka ada beberapa orang yang ada di dalam pekerjaan ataupun sekeliling kamu yang malah bisa memanfaatkan apa yang menjadi kebaikan kamu. Hampir sama dengan Aries tadi, kesabarannya dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, di sini sifat terlalu baiknya kamu itu terkadang malah menjadi batu sandungan buat kamu. Dan di sini sepertinya kamu itu terlalu memandang orang itu selalu positif. Dan ketika kamu terlalu memandang orang itu selalu positif, kamu itu nggak bisa membedakan mana orang yang baik, mana orang yang jahat, mana orang yang bisa memberikan dampak yang positif dan mana orang yang memberikan dampak negatif. Kamu itu nggak bisa membedakan. Hasilnya kamu ada sebuah kecerobohan. Kamu jatuh di suatu lingkungan yang dimana karena kamu terlalu baik malah kamu terkesan merasa dirugikan. Jadi hal ini harus bisa kamu berhati-hati terhadap hal ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga karena usaha keras kamu di dalam usaha maupun pekerjaan membuat kondisi keuangan kamu di hari Kamis ini masih cukup lancar. Tetapi kamu juga harus waspada terhadap hal-hal yang saya sampaikan tadi. Kemudian terakhir, untuk masalah asmara sih sebenarnya tidak terlalu ada sebuah hal-hal yang bisa bermasalah ya. Artinya antara kamu dengan pasangan kamu ini saling menyadari, saling bisa mengisi, saling bisa support, dan tidak ada sesuatu yang cukup serius lah di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020 ini. Sekalipun ada masalah-masalah kecil itu masih bisa dikatakan dalam hal yang wajar lah dan tidak terlalu hal-hal yang harus dikhawatirkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Kedua belas zodiak sudah saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Ada baiknya dijadikan suatu referensi dan motivasi. Apabila kamu merasa ada sesuatu yang negatif, jadikan sebagai bentuk kewaspadaan dan bentuk kehati-hatian. Resonate tidak resonate semua kembali lagi kepada moon and rising masing-masing. Dan buat yang mau bertanya moon and rising itu apa sih, bisa cek di video yang ada di samping ini. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Buat yang mau request, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar-komentar yang kalian berikan di channel YouTube Zodiak Harian. Dan untuk yang sudah kirim DM, kirim Instagram, kirim di Facebook fanspage Zodiak Harian, mohon bersabar karena hanya ada 2 admin yang bekerja untuk membalas konsultasi, request, dan pertanyaan daripada kamu semua. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit slow respon ketika membalas. Dan buat yang sudah punya WhatsApp saya, bisa langsung WhatsApp saya. Jangan telepon ya, tetapi harus chat aja. Karena kalau telepon takutnya saya sedang berusaha untuk membalas yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangasuti, Rahayu Rahayu. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tetap sukses dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.